Taksi berhenti di trotoar depan sebuah rumah sederhana di lingkungan kami. Rumah itu adalah rumah yang aku dan suamiku, Bima, telah berjuang keras untuk membelinya 3 tahun lalu. Bima bergegas membuka pintu mobil dan membantu seorang wanita yang lemah dan rapuh untuk turun. Dia adalah ibu mertuaku, Ibu Ratmi. Meskipun baru 6 bulan sejak terakhir kali aku melihatnya, penampilannya sangat mengejutkan. Kanker paru-paru stadium akhir dengan metastasis telah menggerogoti kehidupan wanita yang dulunya sekuat pohon jati itu. Sekarang, yang tersisa darinya hanyalah tulang dan kulit. Matanya cekung jauh ke dalam rongga matanya yang gelap, memancarkan kelelahan yang tak berkesudahan. Bau tajam obat-obatan dan disinfektan menusuk hidungku saat aku bergegas mengambil tas usang dari tangan Bima. Bima menatapku dengan tatapan menghindar. Suaranya tergesa-gesa, seperti orang yang sedang dikejar. Dia memintaku untuk membantu ibunya beristirahat dengan nyaman di kamarnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus segera ia bicarakan denganku. Aku membawa ibu mertuaku ke kamar tidur kecil di lantai bawah, yang telah aku bersihkan dengan cermat sehari sebelumnya. Ibu Ratmi duduk di tepi tempat tidur. Napasnya berat dan terengah-engah, seperti embusan udara dari pompa pandai besi tua. Ketika dia memegang tanganku, kulitnya yang kasar dan pecah-pecah menyentuh kulitku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan ekspresi aneh, campuran antara belas kasihan dan pasrah. Ketika aku kembali ke ruang tamu, Bima sudah merapikan dasinya. Di sebelahnya ada sebuah koper yang sudah dikemas dengan sempurna. Insting perempuanku merasakan ada sesuatu yang salah. Bima mendekat, meletakkan tangannya di bahuku, dan berkata dengan suara yang khusyuk dan serius, "Sinta, aku menerima keputusan Dewan Direksi sore ini. Perusahaan akan mengirimku ke Jerman selama setahun untuk mengawasi sebuah proyek besar. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk dipromosikan menjadi manajer regional." Aku membeku di tempat. Aku menatap koper dan wajahnya secara bergantian, tergagap. "Setahun? Kenapa begitu mendadak? Ibumu baru saja tiba dan dia sangat sakit, dan kau berencana untuk pergi sekarang?" Bima menghela napas, dan ekspresi penderitaan yang tampak dilatih dengan cermat muncul di wajahnya. Dia mengatakan tahu ini adalah pengorbanan bagiku, tetapi memintaku untuk melihat kondisi ibunya, kanker paru-paru stadium akhir, dan biaya pengobatannya menghabiskan banyak uang setiap hari. Dia menekankan, jika dia tidak menerima tugas ini, dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk obat-obatan dan biaya radioterapi? Dia bilang dia pergi untuk rumah ini, untuk ibunya, dan untuk masa depan kami. Kata-katanya menyelimutiku seperti jaring tanggung jawab moral, membuatku tidak bisa menentang. Dia benar. Penyakit ibunya adalah sumur tanpa dasar yang menelan uang kami, dan gajiku sebagai staf administrasi nyaris tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dasar. Bima mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya dan meletakkannya di tanganku, berkata, "Kata sandinya adalah tanggal pernikahan kita. Setiap bulan, perusahaan akan mentransfer gajiku ke sini. Gunakan untuk merawat ibu." Dia berjanji akan menabung sebanyak mungkin di sana dan mengirim lebih banyak uang. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang istri dan menantu, inilah saatnya dia sangat membutuhkanku untuk mengurus urusan rumah tangga. Dia bertanya apakah aku bisa membantunya. Aku memegang kartu ringan itu di tanganku, tetapi hatiku terasa seberat timah. Aku mengangguk pasrah, dan Bima memelukku dengan cepat. Aroma parfum di kemejanya bukanlah aroma biasanya yang bercampur keringat dan kerja keras. Aromanya terasa jauh dan artifisial. Dia berkata, jika dia tidak pergi sekarang, dia akan ketinggalan penerbangan malam dan menyerahkan segalanya di tanganku. Suara roda koper yang menggelinding di lantai keramik, dan suara mesin taksi yang menjauh di tengah hujan adalah hal terakhir yang kudengar darinya. Keheningan yang menakutkan menyelimuti rumah itu, dan aku berdiri lumpuh di tengah ruang tamu, merasakan kesepian menyelimutiku. Aku kembali ke kamar ibu mertuaku. Ibu Ratmi masih duduk di sana, punggungnya bersandar di kepala tempat tidur, matanya yang sayu tertuju pada jendela yang gelap. Dia tidak bertanya kemana putranya pergi, tidak menangis, atau mencoba menghentikannya. Dia hanya menghela napas, suaranya lemah seperti daun kering yang diinjak. Dengan suara serak, dia berkata, "Nak, anak itu sudah pergi.
Aku mencoba menahan air mata, menyelimutinya dan berkata, "Iya, Bu. Dia pergi untuk perjalanan dinas, untuk mendapatkan uang untuk pengobatan Ibu. Jangan khawatir, aku akan merawat Ibu di sini." Ibu Ratmi menoleh padaku, dan tatapannya tidak lagi memancarkan kebutuhan, melainkan belas kasihan yang dalam yang membuatku gemetar. Dia berbisik, "Kasihan anakku, anggap saja dia pergi selamanya." Pada saat itu, aku pikir dia hanya merujuk pada perjalanan panjang Bima. Aku tidak tahu bahwa dengan kata-kata ambigu itu, dia menyiratkan bahwa kemanusiaan telah selamanya meninggalkan putra yang telah ia lahirkan ke dunia. Di luar, hujan terus turun, menghapus jejak terakhir Bima, meninggalkan aku dan wanita tua yang sakit ini sendirian di rumah yang kosong. 3 bulan berlalu seperti 3 abad. Hidupku benar-benar terbalik, terjebak dalam siklus tanpa henti antara kantor, rumah sakit, dan dapur yang selalu berbau obat. Kesehatan ibu mertuaku memburuk lebih cepat dari yang diperkirakan. Batuk yang merobek-robek isi perutnya menyiksanya siang dan malam, dan aku tidak bisa tidur nyenyak 1 malam pun. Setiap pagi, aku tiba di kantor dengan lingkaran hitam di bawah mata dan jiwa yang hancur. Aku sudah ditegur 2 kali oleh manajerku karena terlambat dan kurang konsentrasi. Tapi apa yang bisa kulakukan ketika setiap pagi sebelum berangkat, aku harus memandikannya, mengganti popok dewasanya, dan menyuapinya makanan yang dihaluskan? Uang yang ditinggalkan Bima di kartu hanya 6 juta rupiah sebulan. Dia mengklaim sebagian gajinya ditahan untuk jaminan kerja atau semacam prosedur birokrasi. Dengan 6 juta rupiah, aku nyaris tidak bisa membeli popok dan beberapa obat penghilang rasa sakit yang tidak ditanggung asuransi. Biaya makanan, tagihan, dan semua pengeluaran sehari-hari berasal dari rekening tabungan kecil yang telah aku kumpulkan sejak masih lajang. Setiap minggu malam, Bima melakukan panggilan video. Itu adalah momen yang kutunggu sekaligus kutakuti. Di layar, Bima selalu berada di depan latar belakang dinding putih, kadang-kadang duduk di sudut kafe yang tenang. Dia selalu mengeluh tentang cuaca dingin yang menusuk di sana, pekerjaan yang terlalu berat, dan rapat yang berlangsung hingga larut malam sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Aku menatap wajahnya di layar. Kulitnya kemerahan dan rambutnya ditata dengan sempurna. Sangat kontras dengan penampilanku yang kuyu dan lelah. Aku ingin berteriak. Aku ingin memberitahunya tentang malam-malam tanpa tidur, tentang malam-malam yang kuhabiskan menepuk punggung ibunya, dan tentang saat dia memuntahkan darah yang membuatku ngeri. Tetapi melihat ekspresinya yang sibuk dan penting, aku menelan keluhanku. Suatu malam, aku sedang mencari catatan medis selama ibu mertuaku untuk mempersiapkan sesi radioterapi berikutnya. Aku ingat, Bima telah memindai beberapa dokumen dan menyimpannya di laptop tuanya yang dia tinggalkan di rumah. Itu adalah perangkat yang jarang digunakan yang dia simpan di lemari, mengatakan itu terlalu lambat. Aku menyambungkan dayanya dan menyalakannya, dan layar menyala menampilkan folder keluarga. Aku hendak menemukan file medis dan mengirimkannya ke emailku untuk dicetak. Tapi ketika aku membuka browser Google, akun Bima masih masuk. Mungkin dia lupa logot karena terburu-buru atau karena dia pikir aku buta teknologi. Di sudut kanan atas layar, sebuah notifikasi kecil muncul. Google Photos telah menyinkronkan 12 foto baru. Karena penasaran, dan karena rindu pada suamiku, aku mengkliknya. Aku pikir itu akan menjadi foto salju di Jerman, atau foto bersama rekan kerja asing. Tapi ternyata bukan. Yang kulihat adalah pemandangan menakjubkan dari laut biru yang dalam dan langit yang cerah. Foto terbaru diambil 2 jam yang lalu, menunjukkan piring hidangan laut mewah dengan lobster bakar jimbaran yang besar dan gelas sampahnya. Tak lokasi menunjuk ke sebuah resor bintang 5 di Bali. Jantungku berdebar kencang, dan tanganku gemetar saat menggerakkan mouse. Aku beralih ke foto berikutnya. Itu adalah punggung seorang wanita muda dengan baju renang oranye terang, berpose menggoda sambil memegang minuman di kursi berjemur. Meskipun aku hanya melihat punggungnya, aku langsung mengenali rambut coklat terangnya yang bergelombang besar. Itu adalah Riana. Mantan rekan kerja dari Departemen Pemasaran yang diperkenalkan Bima kepadaku di pesta perusahaan tahun lalu. Saat itu, dia mengatakan Riana adalah gadis yang sangat dinamis dan dia menganggapnya seperti adiknya sendiri. Aku terus menggulir foto,
dan air mata mulai mengalir, mengaburkan gambar-gambar di layar. Foto ketiga adalah selfie Bima, bertelanjang dada dan memakai kacamata hitam, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Di belakangnya ada kolam renang tanpa batas, dan bayangan wanita itu sedang berenang terpantul di sana. Tidak ada Jerman, tidak ada proyek besar, tidak ada salju, tidak ada pekerjaan hingga larut malam. Hanya Bali, matahari keemasan, laut biru, hidangan laut mahal, dan seorang kekasih. Sementara itu, aku, di rumah yang berbau penyakit dan kematian ini, merawat ibunya yang sedang sekarat, menghitung setiap sen untuk membeli makanan lunak untuknya. Pria yang kupercayai secara membabi buta itu menggunakan uang yang dia klaim ditahan untuk mendanai perselingkuhan mewah dan bejatnya. Aku menutup laptop dengan keras, suaranya bergema dalam keheningan malam. Rasa sakit pertama segera berubah menjadi mual yang naik ke tenggorokanku. Aku melihat tanganku. Tangan yang sama yang baru saja mencuci sapu tangan yang terkena dahak ibu mertuaku, sekarang tampak konyol dan menyedihkan. Pengabdian dan kepercayaanku telah berubah menjadi lelucon kejamnya. Dari kamar tidur, batuk ibu mertuaku meledak lagi. Suara serak yang merobek jiwaku. Aku berdiri dan menyeka air mataku. Bukan karena aku tidak lagi sedih. Itu karena aku tahu, sejak saat itu, aku bukan lagi istri yang penurut dan berkorban seperti kemarin. Menjelang tengah malam, badai melanda kota, membawa hawa dingin yang menusuk. Hawa dingin itu merembes melalui celah-celah jendela yang rapuh di kamar kecil yang penuh dengan bau obat. Napas ibu mertuaku berubah menjadi desahan tajam. Ibu Ratmi dengan keras menolak untuk pergi ke rumah sakit untuk dipasangi ventilator. Dia berkata dia tidak ingin mati dikelilingi oleh selang-selang dingin yang kusut di unit perawatan intensif. Dia ingin mati di rumahnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri. Aku duduk di tepi tempat tidur, menyeka butiran keringat dingin di dahinya dengan handuk hangat dan lembab. Cahaya redup dari lampu meja menerangi wajah hancur dan menderita seorang wanita yang telah bekerja tanpa lelah seumur hidupnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Matanya, yang telah kabur karena penyakit, sekarang bersinar dengan intensitas aneh, seperti lampu minyak sesaat sebelum padam. Dia mengayunkan tangannya yang kurus di udara, mencariku. Aku memegang tangannya. Dingin seperti es, hanya kulit dan tulang, tetapi dia mencengkeram tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Kukunya yang tajam menancap di kulitku, menyebabkan rasa sakit yang menyengat, tetapi aku tidak berani melepaskannya. Dia menatapku, bibirnya bergerak, dan napasnya yang putus-putus berbau perpisahan. Dengan suara pecah yang hampir tidak terdengar di tengah deru hujan yang menghantam atap, dia berbisik, "Sinta, putriku. Bima itu anak yang jahat, ibu tahu semuanya. Ibu tahu di mana dia berada." Jantungku mencelos. Wanita tua yang terbaring di tempat tidur itu, yang tampak terputus dari dunia, tahu kebenaran kejam yang baru saja kutemukan. Dia tidak mengatakan apa-apa, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena rasa sakitnya terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Air mata menggenang di mata dan keriputnya, mengalir ke bantal dan membasahi ujung kemejaku. Dia berjuang untuk duduk, menarikku lebih dekat. Seolah-olah dia takut seseorang akan mendengar, meskipun hanya kami berdua wanita kesepian di rumah itu, dia berbisik di telingaku, "Putriku yang baik, dengarkan baik-baik apa yang ibu katakan, setelah pemakamanku selesai, kembalilah ke kampung halamanku sendirian. Ingat, kau harus pergi sendiri. Pergilah ke dapur tua dan gali di bawah gentong tanah liat besar di sudut tempat kita biasa membuat asinan. Ibu menyembunyikan sesuatu di sana untukmu." Suaranya memudar, hilang ditelan oleh suara guntur yang mengguncang langit. Tangan yang mencengkeramku tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh tak berdaya di sisi tempat tidur. Napasnya yang berat dan lelah berhenti total, dan ruangan itu menjadi sunyi senyap. Keheningan itu hanya dipecahkan oleh suara hujan yang turun, seolah-olah mencoba membersihkan semua penderitaan seumur hidup. Ibu mertuaku telah meninggal. Aku duduk tak bergerak, menatap wajahnya yang kini damai. Aku tidak berteriak atau putus asa. Aku hanya merasakan kekosongan besar menguasai hatiku. Satu-satunya orang yang tersisa untukku di rumah ini, sekutu diamku, telah pergi selamanya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan menelepon nomor Bima.
2 dering, 10 dering, tidak ada yang mengangkat. Aku terus menelepon, dan pada percobaan kelima, sebuah pesan teks singkat dan dingin datang sebagai balasan, sedang rapat penting menyelesaikan kesepakatan dengan mitra Jerman. Tidak bisa bicara. Bagaimana kabar ibu? Saat aku membaca pesan itu, senyum pahit muncul di bibirku sementara air mata mengalir di wajahku. Rapat dengan mitra Jerman pada pukul 3 pagi waktu Chicago, atau sibuk di tempat tidur dengan kekasihnya di sebuah resor mewah di Bali? Kemarahan mencekik leherku. Dengan jari gemetar di atas layar, aku mengetik setiap huruf, ibu meninggal. Pulanglah. Pesan terkirim, dan tanda telah dibaca segera muncul. Tapi satu-satunya jawaban adalah keheningan yang panjang. Di luar, hujan terus turun, dingin dan acuh tak acuh. Seperti hati pria yang pernah kusebut suami. Aku memegang tangan dingin ibu mertuaku lagi dan berbisik, istirahatlah dengan tenang bu. Aku akan kembali ke kampung halaman ibu. Aku akan menemukan apa yang ibu sembunyikan dan memastikan pengorbanan ibu tidak sia-sia. Bima tidak kembali. Aku sudah menduganya. Tetapi ketika aku memastikannya, aku merasakan abu dingin di hatiku. Dia beralasan bahwa proyeknya berada pada tahap kritis, dan jika dia pergi sekarang, dia harus membayar denda jutaan dolar. Dia berjanji akan menebusnya nanti. Di pemakaman, dia dengan sopan meletakkan ponselnya di sebelah foto Ibu Ratmi. Di layar, panggilan video Bima ditampilkan. Dia mengenakan setelan hitam, wajahnya berkerut karena kesedihan, dan dia menangis terseduh-seduh secara dramatis dari seberang layar, berseru, "Ibu, aku anak durhaka. Aku tidak bisa kembali untuk melihat ibu untuk terakhir kalinya. Ibu, berkati aku dari surga agar aku bisa sukses dan menghormati kenangan ibu sebagaimana mestinya." Kerabat dan tetangga yang datang melayat melihat pemandangan ini dan mendecakkan lidah karena kasihan. Mereka berbisik satu sama lain, "Kasihan Bima, bekerja begitu jauh sampai tidak bisa pulang ke pemakaman ibunya. Tapi setidaknya dia mengucapkan selamat tinggal. Terlihat hatinya baik. Bahkan ada orang yang datang untuk menghiburku, berkata, 'Kuatkan dirimu, kau harus menanggung semuanya untuknya.' Dia pergi demi keluarga." Aku menundukkan kepalaku dan mengucapkan terima kasih, tetapi di dalam hati, aku merasakan penghinaan mutlak. Melihat wajahnya yang berkerut karena kesedihan palsu di layar, aku teringat foto dia tertawa di tepi kolam renang bersama kekasihnya. Aktingnya begitu bagus sehingga jika aku tidak tahu yang sebenarnya, aku mungkin juga akan tersentuh. Tapi sekarang, air mata virtual itu hanya menambah rasa mualku. Aku mengurus semuanya sendirian, dari persiapan pemakaman, penguburan, hingga menyambut para pelayat. Aku bergerak seperti bayangan di rumah duka. Aku tidak bisa meneteskan setetes air mata pun di depan umum. Air mataku sudah kering selama berbulan-bulan merawat ibu mertuaku. Setelah pemakaman selesai, aku membawa foto Ibu Ratmi dan menuju ke kampung halamannya. Sesuai dengan keinginan terakhirnya, dia ingin dimakamkan di sana. Bima mengirimiku pesan untuk menempatkan abunya di pemakaman kota agar lebih mudah untuk dikunjungi, tetapi aku menolaknya dengan tegas. Aku tahu dia ingin kembali ke rumahnya, tempat dia lahir dan dibesarkan, tempat dia mengubur rahasia seumur hidupnya. Bus membawaku meninggalkan kebisingan kota yang tercemar menuju pedesaan Jawa Tengah yang tenang dan sepi. Rumah tua satu lantai ibu mertuaku berdiri di ujung jalan tanah merah. Gulma tumbuh begitu lebat hingga hampir menutupi pintu masuk. Gerbang besi yang berkarat berderit menyedihkan saat aku mendorongnya, dan bau lembab dan jamur menyambutku. Aku meletakkan fotonya di rak kecil yang berdebu dan menyalakan lilin. Asapnya membubung ke dalam ruangan yang sunyi, menciptakan suasana kesedihan dan kesepian. Malam itu, aku berbaring di atas tikar di lantai, tepat di bawah tempat aku meletakkan fotonya. Aku mendengar suara jangkrik di halaman dan suara angin yang bertiup melalui celah jendela yang pecah. Aku tidak bisa tidur. Tatapan Ibu Ratmi di foto itu seolah-olah mengawasiku dengan campuran ketegasan dan permohonan. Kata-kata terakhirnya pada malam hujan itu terus terngiang di telingaku, di bawah gentong tanah liat besar di sudut dapur tempat kita biasa membuat asinan. Aku berbaring dengan mata terbuka lebar, menatap noda air di langit-langit, menunggu fajar untuk mengungkap rahasia terakhir yang ditinggalkan ibu mertuaku yang malang untukku.
Aku benar-benar sendirian, tetapi anehnya aku tidak takut. Di tempat terpencil itu, di samping sisa-sisa wanita yang telah meninggal, aku merasa lebih aman daripada di apartemen modern di kota, di mana kebohongan dan pengkhianatan bersembunyi di balik topeng keluarga bahagia. Saat fajar menyingsing dan embun masih menempel di halaman, aku bangkit, mengambil sekop kecil yang kutemukan di gudang, dan menuju ke dapur tua. Dapur itu adalah bangunan kecil yang terpisah dari rumah utama. Sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Sarang laba-laba menutupi pintu masuk, dan bau lembab serta abu dingin yang kuat menyergapku. Di sudut, seperti yang dikatakan ibu mertuaku, ada gentong tanah liat besar dan berat, tertutup debu waktu. Gentong yang biasa dia gunakan untuk membuat asinan. Dengan susah payah, aku mendorong gentong itu ke samping, menampakkan lantai tanah padat yang lembab dan tidak rata. Jantungku mulai berdebar kencang, dan aku mulai menggali. Permukaannya keras, tetapi semakin dalam aku menggali, tanahnya semakin lunak. Sekitar 60 cm di bawah, sekopku membentur sesuatu yang keras, mengeluarkan suara logam samar. Aku menyingkirkan sekop dan menggali tanah dengan tanganku. Itu adalah kaleng logam berkarat, jenis yang berisi kue mentega Denmark yang biasa diberikan orang sebagai hadiah Natal puluhan tahun yang lalu. Kaleng itu dibungkus dengan hati-hati dalam beberapa lapis plastik tebal untuk melindunginya dari kelembapan. Dengan tangan gemetar, aku membawanya ke halaman dan membukanya di bawah sinar matahari. Tutupnya macet karena karat, jadi aku harus menggunakan ujung sekop untuk membukanya. Di dalamnya, bukan emas atau perhiasan seperti yang kubayangkan, melainkan buku tabungan dari sebuah bank daerah kecil dan sebuah amplop kuning yang disegel. Aku mengambil buku tabungan itu dan membuka halaman pertama. Aku hampir menjatuhkannya karena terkejut dengan angka yang tertulis di sana. 2 miliar rupiah. Aku menggosok mataku dan melihat lagi. Aku menghitung jumlah nol dengan cermat. Ya, 2 miliar rupiah. Setoran terakhir tercatat 5 tahun yang lalu. Aku tidak bisa mempercayainya. Dari mana ibu mertuaku, yang seumur hidupnya menggarap tanah dan hidup begitu miskin sampai-sampai tidak bisa membuang ke meja usang, mendapatkan uang sebanyak ini? Sebuah ingatan muncul. Sekitar 5 tahun yang lalu, ada proyek jalan tol yang melintasi desa, dan sebagian besar tanah ibu mertuaku terkena pembebasan lahan. Saat itu, Bima bertanya tentang uang kompensasi, tetapi dia dengan samar mengatakan hanya beberapa juta rupiah dan telah menyimpannya di bank untuk masa tua dan biaya pengobatan di masa depan. Bima percaya padanya, berpikir bahwa tanah di desa kecil itu tidak berharga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebidang tanah itu memiliki nilai yang begitu besar. Mengapa dia menyembunyikannya dari Bima? Mengapa? Bahkan ketika dia sangat sakit, dia hidup miskin, menghemat setiap sen, dan tidak menggunakan uang itu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Aku melihat buku tabungan dan amplop yang masih disegel di dalam kaleng. Mungkin jawabannya ada di sana. Selama 5 tahun, Ibu Ratmi menyembunyikan uang itu tanpa memberitahu putranya sepatah kata pun. Dia memilih untuk menderita dan menahan rasa sakit, tetapi menolak memberikan uang itu kepada Bima. Gelombang kesedihan yang mendalam menyelimutiku. Dia telah melihat sifat asli putranya sejak lama. Dia tahu bahwa Bima serakah, sombong, dan tidak bisa dipercaya. Jika uang itu jatuh ke tangannya, dia pasti akan menghabiskannya untuk rencana sembrono atau gaya hidup mewah. Dia tidak menabung karena keserakahan, tetapi untuk meninggalkan sebuah pelampung penyelamat, jaminan terakhir bukan untuknya, tetapi untukku, menantu yang dia percayai. Dengan tangan gemetar, aku mengambil amplop kuning itu. Lemnya sudah kering seiring waktu, jadi mudah dibuka. Di dalamnya ada dokumen yang sudah menguning dan sepucuk surat tulisan tangan dengan tinta ungu. Tulisannya bergetar, tetapi masih bisa dibaca. Aku membuka dokumen itu terlebih dahulu. Itu adalah surat adopsi yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil pada tahun 1980. Stempel merahnya, meskipun pudar, masih memiliki kekuatan untuk memberikan pukulan telak di hatiku. Nama orang tua angkat, Tuan Kim, almarhum, Ibu Ratmi. Nama anak angkat, Bima. Tanggal lahir, 15 Agustus 1980. Alasan adopsi, bayi yang ditinggalkan di klinik desa.
dunia mulai berputar di sekelilingku. Bima bukan putra kandung ibu mertuaku. Dia adalah anak terlantar yang dipeluk dan dibesarkan oleh Ibu Ratmi. Rahasia yang menghancurkan ini telah terkubur dalam-dalam selama lebih dari 30 tahun, bahkan Bima sendiri tidak mengetahuinya. Aku bergegas membuka surat tulisan tangan itu. Itu adalah surat yang ditulis oleh Ibu Ratmi tanpa alamat tujuan. Seolah-olah dia menulisnya untuk menenangkan hati nuraninya sendiri, atau untuk ibu kandung Bima yang mungkin suatu hari nanti akan muncul. Kepada ibu yang melahirkan Bima, aku menemukan bayi itu di depan pintu klinik pada suatu malam badai. Usianya belum genap 3 hari, dan tali pusarnya masih menempel. Dia menangis menyedihkan karena lapar dan dingin. Suamiku dan aku tidak punya anak, jadi kami menganggapnya sebagai anugerah dari surga dan memutuskan untuk menamainya Bima. Kami bersumpah akan membawa rahasia ini ke liang lahat, agar anak itu bisa tumbuh dengan damai seperti anak-anak lain, dan tidak pernah merasakan luka karena ditinggalkan. Aku mengabdikan seluruh hidupku dengan cinta dan perhatian, berharap dia tumbuh menjadi orang baik. Tapi mungkin, darah lebih kental dari air. Semakin besar, anak itu semakin menjauh, menjadi perhitungan dan egois. Hatiku sakit, tapi aku tetap mencintainya. Dia satu-satunya putra yang kumiliki. Sinta, jika kau membaca ini, aku pasti sudah tiada. Aku meninggalkan uang ini untukmu. Aku tahu kau sangat menderita karena Bima. Dia tidak berbagi darahku, tetapi kau telah menjadi putri yang paling kusayangi. Aku tidak ingin kau terluka. Jika dia memperlakukanmu dengan baik, berikan sebagian padanya. Tapi jika dia bertingkah seperti bajingan, uang itu sepenuhnya milikmu. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas masa mudamu yang hilang. Air mata jatuh di atas kertas yang rapuh itu. Setiap kata ibu mertuaku menusuk hatiku seperti pisau, dan pada saat yang sama, menjadi salep yang menyembuhkan lukaku. Dia telah mempersiapkan segalanya. Dia merawatku bahkan dari balik kubur. Dia tidak hanya meninggalkan uang untukku, tetapi juga kebenaran dan kemampuan untuk memilih. Kekagumanku pada cinta keibuannya terhadap Bima didasarkan pada kebaikan tak terbatas dari seorang wanita asing. Dia mencintai putra angkatnya lebih dari nyawanya sendiri, tetapi yang dia terima sebagai balasannya hanyalah rasa tidak tahu berterima kasih dan sikap dingin. Aku melipat surat dan sertifikat itu dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tasku. Kebenaran ini adalah senjata dan perisaiku dalam pertempuran yang akan datang dengan suamiku yang keji. Rahasia kelahiran Bima dan buku tabungan berisi 2 miliar rupiah itu, seperti bara api yang membakar jiwaku dan menempa tekad baja. Ponselku bergetar di saku. Pesan baru. Aku membukanya, dan di layar muncul nama sayangku. Sebuah ironi pahit dalam situasiku saat ini. Aku belum mengubah nama itu. Bima mengirim pesan ceria bersama dengan foto pantai pasir putih yang tak berujung. Akhir pekan ini, para mitra mengundangku ke sebuah resor di Jerman. Pemandangannya indah. Andai saja kau ada di sini. Di akhir tahun, setelah proyek selesai, mereka akan memberiku bonus besar. Aku akan menebus semuanya, sayang. Aku memperbesar foto itu, memeriksa setiap detail. Dia pikir aku adalah wanita naif yang mudah ditipu, dan tidak tahu apa-apa di balik kompor dapur, tapi dia salah. Di sudut kanan bawah foto, terpantul di kaca meja bundar, terlihat jelas bayangan Riana duduk dengan kaki disilangkan, memegang minuman berwarna biru kehijauan. Dan di seberang cakrawala, aku bisa mengenali menara jam yang khas dari sebuah resor terkenal di Bali, yang selalu ingin kukunjungi tetapi selalu ditolak Bima dengan alasan mahal. Jerman, dia memainkan sandiwara yang kikuk untuk menyembunyikan kehidupan mewahnya yang dibangun di atas keringat dan air mata istrinya. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang naik ke tenggorokanku. Sekarang bukan waktunya untuk membuat adegan cemburu atau membuka topengnya. Aku harus membuatnya segera kembali. Satu-satunya hal yang bisa memancing pria serakah keluar dari sarang kenikmatannya adalah uang. Aku menulis balasan, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap kata seperti pemburu yang memasang perangkap. Aku sedang mengurus beberapa hal di kampung halaman ibu. Hari ini, saat membersihkan rumah, aku menemukan sebuah kaleng logam yang disembunyikan ibu di bawah lantai dapur. Di dalamnya ada wasiat, beberapa kontrak,
dan dokumen yang sangat penting tentang kelahiranmu. Ibu tidak pernah menyebutkannya sama sekali. Sepertinya dia meninggalkan warisan yang sangat besar. Kau harus kembali secepatnya untuk menandatangani dokumen. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana kantor desa akan menangani ini. Hanya 2 menit setelah aku mengirim pesan, telepon berdering tanpa henti. Itu Bima. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya, menjaga suaraku tetap tenang dengan sedikit nada lelah. Halo, Mas Bima. Di seberang sana, suara Bima terdengar cemas, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apa? Kaleng apa? Warisan apa? Ibu tidak punya uang untuk ditinggalkan. Aku menjawab dengan nada datar. Aku tidak yakin, tapi aku melihat beberapa sertifikat tanah dan setumpuk dokumen. Petugas desa bilang ini masalah yang sangat penting dan memerlukan kehadiran putra satu-satunya. Mereka tidak akan membiarkanku menyentuh apapun jika kau tidak datang. Bima terdiam sejenak, lalu nadanya langsung berubah. Suaranya menjadi manis dan mendesak, penuh kepalsuan. Oke, aku akan coba minta cuti beberapa hari dari bosku. Jangan tunjukkan apapun kepada siapapun, dan jangan tanda tangani apapun, oke? Tunggu sampai aku datang. Aku menutup telepon, dan senyum dingin merekah di bibirku. Dia telah memakan umpannya. Bau uang dan rasa penasaran akan warisan telah mengalahkan pesona kekasihnya dan pantai Bali. 2 hari kemudian, Bima muncul di depan pintu rumah kami. Dia masuk sambil menyeret koper desainer terkenal, dengan ekspresi di wajahnya yang berpura-pura lelah karena perjalanan panjang dari Eropa. Padahal, kenyataannya, hanya 1 jam penerbangan dari Bali. Saat melihatku, dia tidak menanyakan kabarku atau berpikir untuk menyalakan lilin untuk ibunya di depan altar kecil yang telah kusiapkan. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya, sambil menyapu ruangan dengan mata serakah, adalah, di mana kaleng logam dan dokumen yang ditinggalkan ibu? Tunjukkan padaku sekarang. Aku duduk di sofa, memainkan secangkir teh dingin, diam-diam mengamati pria yang pernah kusebut suami. Meskipun hanya beberapa hari berlalu, dia tetap dalam kondisi prima. Kulitnya yang kecoklatan kontras dengan penampilanku yang pucat dan lelah setelah pemakaman. Aku meletakkan cangkir di atas meja dan mendorong setumpuk kertas tebal ke arahnya. Bima menerkamnya seperti binatang buas yang kelaparan, tetapi begitu dia membukanya, senyum serakahnya menghilang dari wajahnya, digantikan oleh keheranan dan ketidakpercayaan. Di dalamnya, bukan kontrak atau wasiat, melainkan tagihan rumah sakit, kwitansi obat, biaya pemakaman, dan biaya penguburan. Aku telah menjepret semuanya dengan rapi, dan totalnya mencapai 250 juta rupiah. Bima mengangkat matanya dan menatapku tajam, berteriak, "Apa ini? Apa yang kau coba lakukan?" Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan suara tegas, "Itu semua biaya yang kuhabiskan untuk pengobatan ibumu selama 3 bulan terakhir, ditambah biaya pemakaman. Aku harus mengosongkan seluruh rekening tabunganku, dan bahkan meminjam uang dari teman-teman untuk menutupi semuanya. Kau adalah putra satu-satunya, dan seorang pria dengan pekerjaan bagus di luar negeri, jadi kau harus membayar utang ini. Setelah itu, baru kita bisa bicara tentang warisan." Bima melemparkan tagihan-tagihan itu ke meja. Wajahnya memerah karena marah. "Kau gila. Aku baru saja tiba dan bahkan belum menerima pembayaran akhir proyekku. Dari mana aku mendapatkan uang tunai sebanyak ini sekarang? Dan ibu dirawat di rumah sakit pemerintah, bagaimana bisa semahal ini?" Aku menggeram padanya. Amarah yang telah lama terpendam hampir meledak. "Bagaimana dengan obat-obatan dan perawatan khusus yang tidak bisa didapatkan? Apa kau pikir itu murah? Selama kau berlibur di apa yang kau sebut Jerman, aku mengais uang dari mana-mana agar ibumu bisa meninggal dengan tenang. Kau tidak menyumbang 1 sen pun, tidak 1 hari pun perawatan. Dan sekarang, hal pertama yang kau tanyakan adalah warisan?" Bima tampak bingung dan mengalihkan pandangannya. Kemudian, mencoba mendapatkan kembali citranya sebagai suami yang bertanggung jawab, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Aku tahu kau melewati masa-masa sulit, kita bisa selesaikan masalah uang nanti. Tapi yang penting sekarang adalah wasiat ibu. Aku perlu tahu apa yang dia tinggalkan agar aku bisa mengurusnya dengan benar. Berikan kaleng yang asli."
Aku melihat jauh ke dalam jiwanya yang gelap. Dia tidak punya niat untuk membayar utang, dia hanya ingin mengambil apa yang tersisa. Keserakahan dan ketidakbertanggungjawabannya terungkap sepenuhnya. Aku menepis tanganku seolah-olah membersihkan debu yang tak terlihat dan berkata, "Kaleng dan dokumen penting ada di brankas di rumah kampung. Jika kau mau melihatnya, kau harus pergi ke sana bersamaku. Mari kita bicarakan semuanya dengan jelas di depan arwah ibumu." Bima mengerutkan kening, kesal karena harus bepergian lagi, tetapi pada akhirnya keserakahannya menang. Dia mengangguk setuju. "Baiklah. Aku juga harus menyalakan lilin untuk ibu." Benar-benar munafik. Dia tidak pergi untuk ibunya. Dia pergi karena dia percaya ada harta karun tersembunyi di bawah atap rumah sederhana itu. Rumah di desa kecil itu menyambut kami dengan keheningan seperti pemakaman. Sinar matahari sore melukiskan noda-noda panjang dan tidak beraturan di lantai yang usang. Aku membimbing Bima ke kamar belakang. Di sana ada sebuah brankas kecil yang baru saja kubeli untuk menyimpan bukti-bukti penting. Bima berdiri di belakangku, napasnya pendek dan gelisah. Aku memutar tombol kombinasi, membuka kunci, dan mengeluarkan surat adopsi yang telah usang serta surat tulisan tangan ibu mertuaku, lalu meletakkannya di atas meja kayu di tengah ruangan. Aku berkata, "Lihat. Inilah yang ibu ingin kau ketahui." Bima mengambil kertas-kertas itu. Awalnya dengan ekspresi penasaran, tetapi segera tangannya mulai gemetar hebat. Wajahnya menjadi pucat, berubah dari rona kemerahan menjadi pucat pasi. Dia membaca kata anak angkat berulang kali, mulai menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami. Apa ini? Ini lelucon. Kertas ini palsu." Aku dengan tenang menuangkan segelas air dan berkata dengan suara dingin, "Itu dokumen resmi dari kantor catatan sipil pada masa itu. Dengan stempel resmi. Lihat baik-baik. Ibumu menyimpan rahasia ini selama lebih dari 30 tahun. Kau bukan putra kandungnya. Kau adalah bayi yang ditinggalkan di klinik. Dan ibumu yang memelukmu." Bima berteriak dan merobek kertas itu dengan tangannya. "Tidak mungkin. Ini bohong. Aku adalah putra satu-satunya ibu. Betapa ibu menyayangiku, bagaimana mungkin aku diadopsi?" Aku menatapnya tajam dan berkata, "Justru itu. Karena ibumu mencintaimu lebih dari darah dan dagingnya sendiri, dia menyembunyikan kebenaran darimu seumur hidupnya. Tapi bagaimana kau membalasnya? Kau meninggalkan ibumu yang sedang sekarat untuk bersenang-senang dengan kekasihmu dan membiarkannya meninggal dalam kesendirian." Bima membeku di tempat. Di hadapan rahasia yang mengejutkan dan kebenaran pahit yang baru saja kuungkap, agresivitasnya lenyap, dia merosot ke kursi, memegangi kepalanya. Kebanggaannya sebagai putra satu-satunya dan kepala keluarga hancur dalam sekejap. Aku memberikan pukulan telak. Aku mengeluarkan draft surat wasiat yang telah kusiapkan setelah berkonsultasi dengan hukum sesuai petunjuk ibu mertuaku. Aku meletakkannya di depannya dan berkata, "Ibu tahu kau tidak mewarisi darahnya, dan dia melihat kelakuanmu, jadi dia meninggalkan wasiat terakhir. Rumah tua dan tanah ini dia wariskan kepadaku sebagai imbalan karena telah merawatnya. Mengenai dirimu, menurut hukum, sebagai anak angkat kau berhak atas warisan, tetapi kau juga harus menanggung utang almarhumah. Kau harus menanggung utang rumah sakit sebesar 250 juta rupiah, dan separuh dari pinjaman yang diambil Pak Kim tahun lalu untuk merenovasi rumah yang belum lunas." Bima mengangkat kepalanya. Wajahnya memutih karena ngeri saat mendengar dia harus menanggung lebih banyak utang, padahal dia sudah terlilit utang judi dan pengeluaran untuk Riana. Dia berteriak, "Rumah reyot ini tidak ada nilainya, dan kau menyuruhku menanggung utang, kau mencoba menjebakku." Aku berkata dengan dingin. "Bukan menjebak, tapi menawarkan jalan keluar." Aku mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. "Kita cerai. Aku akan mengambil rumah ini dan menanggung seluruh utang 250 juta itu. Sebagai gantinya, kau tanda tangani surat ini. Tidak akan ada lagi hubungan di antara kita. Tidak ada harta bersama, tidak ada utang. Kau akan bebas. Tanpa tanggung jawab harus merawat orang yang tidak berbagi darah denganmu." Bima menyambar surat cerai itu dan membaca setiap klausul. Keserakahan dan kebingungan terlihat di setiap garis wajahnya. Dia sedang menimbang pilihannya. Di satu sisi,
Ada utang lebih dari 250 juta rupiah dan tanggung jawab terhadap ibu angkatnya yang telah meninggal, serta sebuah rumah di desa yang dia anggap tidak berguna. Di sisi lain, ada kebebasan, kesempatan untuk melepaskan beban yang kami bebankan padanya dan pergi bersama kekasih mudanya. Dia berdaham, mencoba terlihat sopan, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa leganya. Kau yakin? Kau akan menanggung semua utang rumah sakit dan tidak akan menuntut tunjangan atau apapun dariku? Aku menjawab dengan suara tegas dan tanpa emosi. Aku yakin. Aku hanya ingin rumah ini sebagai tempat untuk mengenang ibu. Pergilah dengan jalanmu, Mas Bima. Bima tersenyum dengan senyuman yang muncul di wajah seseorang yang berpikir telah melepaskan beban berat. Dia mengambil pena dan menandatangani surat cerai itu dengan cepat dan tegas. Seolah-olah memutus ikatan pernikahan bertahun-tahun tanpa sedikit pun nostalgia. Kalau kau yang mau, kalau kau suka mengurus masalah, itu urusanmu. Sudah kutandatangani. Mulai sekarang, kita masing-masing. Milikku ya milikku, utangmu ya utangmu, katanya dengan angkuh, melemparkan dokumen itu ke arahku. Aku tidak tertarik dengan tempat terlantar ini, jadi rumah itu untukmu. Aku berkata dengan nada yang anehnya tenang, terima kasih. Sekarang kau boleh pergi. Jangan pernah kembali. Aku memegang surat cerai di tanganku, menangis dalam diam. Bukan karena aku sedih atas akhir pernikahanku, aku menangis untuk ibu mertuaku, dia benar. Dia telah melihat jiwa gelap putra angkatnya. Jika aku tidak mendengarkan kata-katanya dan menjadi lemah hati sejak awal lalu memberikan buku tabungan itu padanya, aku sekarang akan menjadi gelandangan tanpa apa-apa, terlilit utang. Sebaliknya, dia, karena hasratnya akan kesenangan sesaat dan kenikmatan fana, telah kehilangan semua nilai dasar, bakti kepada orang tua, rasa hormat dalam pernikahan, dan kekayaan yang sangat ia dambakan. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen lain dari saku luar tasku. Tebal dan tertata rapi. Aku melemparkannya dengan lembut di depan Bima dan berkata, "Tunggu, jangan pergi secepat itu. Ada hadiah perpisahan terakhir yang perlu kita selesaikan." Bima mengerutkan kening dengan curiga dan mengambil dokumen itu. Begitu dia membuka halaman pertama, senyumnya membeku dan pecah. Itu adalah laporan kartu kreditnya dan riwayat transaksi banknya selama 3 bulan terakhir. Setiap angka dan setiap lokasi perayaan ditandai dengan jelas dengan warna merah. Bima bertanya dengan suara serak, "Dari mana kau dapat ini?" Tangannya mulai gemetar saat membalik halaman. Aku menjawab dengan suara sedingin es. "Kau pikir aku bodoh yang hanya tahu dapur? Selama ibu sekarat, kau menggunakan kartu kreditmu untuk membeli tas desainer untuk kekasihmu, membayar hotel bintang 5 di Bali, dan terus-menerus menarik uang tunai dari ATM di dekat kasino. Secara keseluruhan, uang yang kau habiskan dan utang yang menumpuk atas nama biaya perjalanan dinas lebih dari 350 juta rupiah. Wajah Bima menjadi pucat, dan keringat mulai mengalir. Dia mencoba membela diri. "Terus kenapa? Itu uang hasil kerja kerasku, dan aku bisa menggunakannya sesukaku. Dan kita adalah suami istri, jadi kau juga bertanggung jawab atas separuh utang itu." Aku memotongnya dengan suara baja. "Salah. Baca klausul ketiga dari perjanjian cerai yang baru saja kau tanda tangani. Kedua belah pihak menyatakan tidak memiliki utang bersama, dan setiap utang yang timbul atas nama salah satu pihak atau dihabiskan untuk tujuan pribadi akan menjadi tanggung jawab penuh pihak yang bersangkutan." Bima terkejut, buru-buru mengeluarkan perjanjian dari sakunya dan membacanya lagi. Karena terburu-buru untuk melepaskan utang rumah dan rumah sakit, dia bahkan tidak berpikir untuk membaca tulisan kecil. Aku mendekatinya, menatap matanya yang ngeri, dan berkata, "Sudah terbukti bahwa semua uang yang kau habiskan untuk kekasih dan judimu digunakan untuk tujuan pribadi, bukan untuk kebutuhan keluarga. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Sekarang, kau tidak hanya kehilangan warisan, tetapi kau juga harus menanggung utang lebih dari 500 juta rupiah sendirian. Selamat atas kebebasan yang sangat kau inginkan." Bima berdiri tak bergerak. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya ke lantai. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Perangkap yang dipasang oleh keserakahan dan kesombongannya telah menjeratnya, mengurungnya dalam kenyataan pahit yang tidak pernah dia duga. 2 hari kemudian,
Setelah menyelesaikan proses perceraian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang gemetar dan ragu-ragu, sangat berbeda dari nada angkuh dalam foto yang kulihat. Itu adalah Riana, kekasih Bima. Dia meminta untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia diskusikan denganku mengenai Bima. Ketika aku tiba, Riana sudah ada di sana, meringkuk di dalam mantelnya yang lebar. Riasan tipisnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Ketika melihatku, dia menundukkan kepalanya dan menggosok tangannya dengan gugup. Dia tidak terlihat seperti ratu yang merebut suami orang lain, melainkan seperti kucing tak berdaya yang tenggelam. Aku duduk di depannya dan berkata terus terang, "Ada apa? Jika kau datang untuk memamerkan kemenanganmu, kau sudah terlambat. Aku sudah memberikannya padamu." Riana mengangkat kepalanya. Matanya merah dan penuh air mata. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan begitu, Mbak Sinta, aku ingin memberitahumu yang sebenarnya. Aku tidak hamil. Itu bohong. Itu hanya sandiwara agar aku bisa menikah dengan Mas Bima dan menguras uangnya." Aku sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuatku merinding merasakan perhitungan manusia yang mengerikan. Aku tersenyum pahit dan berkata, "Oh ya, sekarang setelah dia bangkrut dan terlilit utang, tidak ada lagi yang bisa didapat, jadi kau ingin mundur?" Riana mengangguk sambil menangis. Aku tahu aku salah. Aku pikir dia kaya, ternyata dia penipu yang hidup dari uang yang didapatnya dari Mbak dan keluarga. Sekarang dia dikejar-kejar rentenir karena utang judi, dan aku takut akan terseret. Aku ingin meninggalkannya, tapi dia tidak mau melepaskanku. Dia mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadiku jika aku pergi. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan merendahkan suaranya. "Mbak Sinta, Mas Bima sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakaimu. Dia bekerja sama dengan pengacara licik untuk menuntutmu atas penipuan dan penganiayaan terhadap ibunya. Dia memanipulasi pesan dan memalsukan foto untuk merusak reputasimu, agar dia bisa menuntut warisan dan membebankan utangnya padamu." Aku mencengkeram gagang tasku dengan erat. Amarah menyelimutiku. Bima benar-benar telah kehilangan sisa-sisa kemanusiaannya. Setelah menipuku selama bertahun-tahun, sekarang dia mencoba menjebakku dengan cara yang paling keji. Riana menyodorkan secarik kertas dengan nomor rekening bank di seberang meja. Aku punya bukti. Aku diam-diam merekam percakapannya dengan pengacara, dan aku tahu kata sandi komputernya tempat dia menyimpan semua rahasia kotornya. Aku akan menjual semua bukti itu kepadamu seharga 35 juta rupiah. Aku butuh uang untuk melunasi utang dan memulai hidup baru di tempat lain. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa padamu. Aku menatap wanita muda di depanku dengan campuran rasa pahit dan kasihan. Dia juga korban dari kedangkalannya sendiri, terperangkap dalam pusaran uang. Sekarang, untuk melarikan diri, dia harus mengkhianati kekasihnya sendiri. 35 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil, tetapi dibandingkan dengan keselamatan dan kehormatanku, itu sepadan. Aku menjawab dengan dingin, "Baiklah, tapi aku ingin melihat barangnya dulu. Jika informasinya valid, uang akan segera ditransfer ke rekeningmu." Dengan tangan gemetar, Riana menyambungkan sebuah flash disk kecil ke laptopku. Dia bergerak cepat, seolah-olah ingin melepaskan bebannya secepat mungkin. Di layar, beberapa file dengan nama-nama aneh muncul. Riana membukanya satu persatu. Pertama, rekaman percakapan. Suara Bima terdengar jelas, penuh kebencian. "Istriku itu bodoh. Beberapa ancaman saja akan membuatnya takut. Siapkan gugatan yang menuduhnya menganiaya ibu sampai meninggal. Tambahkan juga foto-foto yang kita edit tempo hari. Aku harus mendapatkan rumah itu kembali, atau para rentenir itu akan mengulitiku hidup-hidup." Darahku mendidih di pembuluh darah. Aku berbagi hidupku dengan pria ini, mengorbankan segalanya. Dan baginya, aku hanyalah pion bodoh yang bisa digunakan dan diinjak-injak. Selanjutnya adalah file percakapan kotor tidak hanya dengan Riana, tetapi juga dengan wanita lain. Tapi yang paling mengejutkanku adalah folder terakhir. Di dalamnya, ada tangkapan layar dan file Excel yang merinci aktivitas judi online-nya. Transfer jutaan rupiah setiap malam,
taruhan di situs internasional. Riana menunjuk ke foto stempel perusahaan dan berkata, ini yang paling penting. Dia mendirikan perusahaan fiktif dan menggunakan stempel ini untuk memalsukan kontrak dan menggelapkan uang dari perusahaan tempatnya bekerja. Lalu dia mencuci uang itu melalui kasino virtual. Aku dengar dia bilang sudah menggelapkan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Rasa dingin menjalari tubuhku. Bima bukan hanya suami yang buruk dan anak durhaka, tetapi juga seorang penjahat profesional. Dia telah tenggelam begitu dalam di lumpur sehingga dia mencoba menarikku bersamanya. Aku menutup perangkat dan mengambil flash disk itu. Beratnya terasa di tanganku. Itu berisi seluruh kebenaran buruk tentang kehidupan Bima. Aku mengeluarkan ponselku dan mentransfer 35 juta rupiah kepada Riana. Melihat pesan konfirmasi, wajahnya sedikit rileks, tetapi matanya masih penuh ketakutan. Dia berkata, terima kasih, aku pergi sekarang, hati-hati. Dia seperti anjing gila yang terpojok sekarang, bisa melakukan apa saja. Riana mengambil tasnya dan dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Aku ditinggal sendirian, menyesap kopi yang dingin dan pahit. Aku merasakan campuran rasa jijik dan kasihan pada diriku sendiri, pada almarhumah ibu mertuaku, dan bahkan pada Bima. Hidupku telah dihancurkan oleh tangannya. Dan sekarang, dengan flash disk ini di tangan, aku bukan lagi korban yang pasrah. Kembali ke rumah, aku mulai mencari potongan teka-teki terakhir. Menurut Riana, Bima memiliki tempat persembunyian rahasia di belakang rak buku di ruang kerja lama. Aku memanggil tukang kunci, dan sekitar 1 jam kemudian, dia berhasil membuka kunci elektronik yang rumit. Di dalamnya, ada sebuah kotak logam yang terkunci rapat, yang kubuka menggunakan linggis. Di sana ada dokumen. Itu adalah surat wasiat, tetapi bukan wasiat ibu mertuaku. Itu adalah surat wasiat palsu yang dipesan Bima dari seorang pengacara. Di dalamnya tertulis bahwa Ibu Ratmi mewariskan seluruh asetnya, termasuk properti di desa dan uang yang dicurigai Bima, kepada putra satu-satunya. Yang membuat darahku membeku adalah tanggal yang tertera di surat wasiat itu. Pada hari itu, ibu mertuaku berada dalam koma yang dalam di rumah sakit, bergantung pada mesin. Bagaimana mungkin orang yang sedang koma bisa bangun dan menandatangani surat wasiat? Tanda tangannya adalah coretan yang bergetar, tetapi jika dibandingkan dengan surat-surat lama ibu mertuaku, pemalsuannya sangat jelas. Bima pasti telah memegang tangannya dan menandatanganinya, atau lebih buruk lagi, memalsukan persetujuan wanita yang sekarat itu untuk melegitimasi keserakahannya. Air mata kemarahan mengalir di wajahku. Di saat-saat terakhir ibunya, sementara aku merawatnya semalaman, dia sibuk merencanakan cara untuk mencuri napas terakhirnya. Ketidakbermoralan Bima telah mencapai titik terendah. Aku memotret setiap halaman dan mengirim salinannya ke pengacaraku. Aku mengatakan ini adalah bukti pemalsuan dan penipuan, dan jika dia berani menggangguku, aku tidak hanya akan membela diri, tetapi juga bersiap untuk menuntutnya agar dia dipenjara. Pengacaraku segera membalas, memastikan bahwa buktinya jelas, dan bersama dengan isi flash disk, dia tidak akan punya celah untuk lolos, dan hukum tidak akan membiarkan makhluk tak berjiwa sepertinya lolos tanpa hukuman. Suatu sore, Bima datang menemuiku. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Seorang pria paruh-baya dengan kacamata berbingkai emas, membawa tas kerja kulit, dengan tatapan tajam dan curiga, menemaninya. Mereka menggedor pintu dengan keras. Saat aku membuka pintu, sebelum aku sempat berkata apa-apa, Bima dengan agresif mendorong masuk dan menunjuk ke arahku, berkata, cerdik sekali kau, Sinta. Menipuku untuk menandatangani perjanjian sialan itu. Kau pikir kau bisa merebut 2 miliar rupiah milik orang tua itu dengan begitu mudah? Aku sudah memeriksa informasi rekeningnya. Pria satunya, pengacaranya, membetulkan kacamatanya dan berkata, selamat siang, saya kuasa hukum Bapak Bima. Klien saya mengklaim bahwa dia ditipu dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian pembagian aset, dan kami menuntut agar perjanjian itu dibatalkan dan warisan dibagi kembali. Aku tersenyum pahit dan mempersilakan mereka duduk. Aku tidak menawarkan segelas air pun. Dipaksa? Dia orang dewasa, dalam kondisi mental yang sehat, dan menandatanganinya sendiri di hadapan hakim. Sekarang setelah melihat uangnya, dia ingin mundur?
Bima memukul meja dengan tinjunya dan berteriak, "Apa maumu? Kalau kau tidak membagi uangnya, aku akan menyebarkan di media sosial bahwa kau mengkhianatiku dan menganiaya ibu sampai meninggal. Dan aku akan membuatmu dipecat dari perusahaan. Aku akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi." Dia mulai menunjukkan tangkapan layar pesan yang dimanipulasi. Percakapan polos dengan rekan kerja diubah menjadi sindiran, dan keluhanku tentang kelelahan diubah menjadi kutukan yang mengharapkan kematian ibunya. Kejahatan Bima melampaui imajinasiku. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa jijik yang mendalam. Pria yang pernah berbagi hidup denganku adalah iblis yang siap menginjak-injak kehormatan mantan istrinya dan kenangan ibunya demi uang. Aku diam-diam menyalakan perekam suara yang telah kusiapkan di bawah meja. Aku membiarkannya menumpahkan semua kotorannya sampai dia menjerat lehernya sendiri. Setelah dia selesai bicara, aku pergi ke kamarku dan mengambil semua dokumen dan flash disk yang telah kukumpulkan. Aku meletakkan flash disk kecil itu di atas meja kaca dan berkata, "Sebelum kalian menuntutku atas penganiayaan atau penipuan, sebaiknya kalian berdua melihat ini. Di sini ada semua bukti penggelapan Bima, pencucian uang melalui judi, dan yang terpenting, pemalsuan wasiat ibunya." Aku mendorong dokumen palsu itu ke arah mereka, bersama dengan salinan surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa pada tanggal penandatanganan, ibu mertuaku berada dalam koma yang dalam. Pemalsuan dokumen dan penipuan. Pengacara di sini pasti lebih tahu dari saya, kejahatan ini bisa dipenjara berapa tahun, kan? Dan, Mas Bima, menurutmu bagaimana reaksi CEO perusahaanmu jika dia menerima rekaman suaramu yang merencanakan penggelapan dari perusahaannya? Wajah Bima menjadi seputih kain. Pengacaranya yang pucat mengambil surat keterangan dokter dan menatapnya dengan ngeri. Dia menyadari bahwa dia telah terlibat dalam kasus pidana yang serius. "Pak Bima, Anda tidak pernah memberitahu saya tentang ini. Ini berpotensi menjadi kasus pidana. Saya tidak bisa terlibat. Saya harus melindungi lisensi pengacara saya." Pengacara itu berlari keluar, meninggalkan Bima sendirian, meringkuk seperti tikus yang terpojok. Kesombongannya telah lenyap, hanya menyisakan ketakutan. Dia tergagap, "Apa yang akan kau lakukan, Sinta? Kau akan mengirimku ke penjara?" Kita pernah menjadi suami istri. Aku menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan dan berkata, "Suami istri? Hubungan itu mati pada hari kau meninggalkan ibumu demi kekasihmu. Kau punya dua pilihan, menghilang dari hidupku selamanya dan tidak pernah membuka mulut lagi, atau aku akan menyerahkan semua ini ke polisi sekarang juga." Bima terhuyung-huyung berdiri. Dia tahu hidupnya akan hancur jika aku buka mulut. Bukan hanya pekerjaan dan reputasinya, tetapi penjara menantinya. Dia berjalan ke pintu dengan kalah. Sebelum dia pergi, aku memutuskan untuk memberinya hadiah terakhir. Kebenaran yang akan menghancurkan harapan terakhirnya. Oh, dan satu hal lagi. Apa kau sedang bermimpi tentang rumah dan anak-anak dengan kekasihmu, Riana? Biar ku beritahu, kehamilannya itu palsu. Dia tidak pernah hamil. Bima berhenti di tempat, berbalik dengan mata kosong dan bertanya, "Apa maksudmu? Kau mengarang cerita untuk memisahkan kami." Aku berkata dengan dingin, "Apa yang perlu kukarang tentang pria bangkrut sepertimu?" Dia datang kepadaku, menjual semua bukti ini demi uang untuk melarikan diri darimu. Dia bilang dia harus kabur secepat mungkin karena kau tidak punya apa-apa lagi. Bima terhuyung mendengar berita itu, seolah-olah perutnya dipukul. Dia telah kehilangan segalanya demi wanita itu, ibu, istri, uang, kehormatan, dan sekarang, bayi palsu dan kekasih yang didukungnya. Dia memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Jeritan putus asanya bergema di koridor. Lalu dia terhuyung keluar dan jatuh terduduk di lantai. Aku menutup pintu, memisahkan duniaku dari dunianya. Aku merosot ke lantai, kelelahan. Bukan euforia kemenangan, tetapi rasa lelah yang tak berkesudahan. Aku telah memenangkan pertarungan hukum, tetapi bayarannya adalah luka di jiwaku dan kepercayaan yang hancur pada kemanusiaan. Malam mulai menyelimuti, tetapi aku tahu matahari akan terbit besok. Aku harus bangkit dan memulai hidup baru. Tak lama kemudian, aku menerima telepon dari seorang bernama Pak Chandra, seorang pengacara. Dia adalah kuasa hukum rahasia ibu mertuaku.
Dia mengungkapkan bahwa karena Ibu Ratmi meragukan karakter putranya, dia telah membuat surat wasiat kedua. Selain dari apa yang sudah ku ketahui, dia memiliki sebuah apartemen yang sangat mewah di kawasan paling elit di ibu kota, yang diwarisinya dari orang tuanya. Nilainya lebih dari 7 miliar rupiah. Dalam surat wasiat itu, disebutkan bahwa jika Bima terbukti sebagai anak durhaka atau jika kami bercerai karena kesalahannya, apartemen itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Ibu Ratmi telah mengantisipasi kelemahanku dan meninggalkan perisai pelindung ini. Aku menangis karena bersyukur. Cinta ibu mertuaku melampaui ikatan darah apapun. Aku pindah ke apartemen mewah itu. Suatu malam badai, Riana muncul di depan pintuku dengan wajah babak belur. Dia berkata Bima telah mengetahui tentang apartemen itu, kehilangan akal, dan akan membunuhku. Malam itu juga, Bima masuk secara paksa ke apartemen dengan membawa pisau, berteriak, "Di mana uangku? Apartemen itu milikku." Saat dia menerjangku, aku menyemprotkan semprotan merica ke wajahnya. Pada saat itu, polisi yang telah kuhubungi sebelumnya menyerbu masuk dan menangkapnya. Kegilaannya membawanya langsung ke penjara, akhir yang tak terhindarkan dari kehidupan yang penuh dengan keserakahan dan pengkhianatan. Bima dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas berbagai kejahatan, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Dengan uang warisan, aku membuka sebuah kafe buku kecil di lantai dasar apartemen. Aku menamainya Janji Ibu. Tempat itu menjadi surga kedamaian dan tempat di mana aku memulai pemulihanku. Suatu sore yang cerah, seorang pria masuk ke kafe buku dan tersenyum. Senyumnya sehangat sinar matahari musim gugur. Aku membalas senyumnya, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Masa lalu terkurung di balik jeruji penjara, dan masa depan terbentang di hadapanku dengan aroma buku baru, dan cahaya keemasan dari sebuah awal yang baru. Hidup terkadang adil. Siapa yang menabur angin akan menuai badai, dan siapa yang menjaga kemurnian hatinya pada akhirnya akan menemukan kedamaian.